Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayun Tias akan memaparkan PPT saya dengan judul Sebab-sebab dan Peristiwa Fatu Mekkah dengan dosen pengampu Bapak Syaripudin MPDI, mata kuliah Pembelajaran Kebudayaan Islam. Apa itu Fatu Mekkah? Fatu Mekkah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti menaklukkan Mekkah. Peristiwa sejarah ini ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil memasuki dan mengambil kendali atas kota Mekkah yang merupakan salah satu kota suci dalam Islam. Yang kedua, pelanggaran Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian pada tahun 628 Masehi antara Nabi Muhammad SAW suku Quraisy di Mekah. Perjanjian ini terjadi selama masa konflik antara Muslim dan Quraisy Mekah. Meskipun perjanjian ini tampak menguntungkan Quraisy pada awalnya, peristiwa pelanggaran perjanjian Quraisy akhirnya berdampak pada menaklukkan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Quraisy. Yang pertama ada pelanggaran terhadap ketentuan perdamaian. Perjanjian Hudaybiyah mengatur bahwa kedua belah pihak yaitu Muslim dan Quraisy Mekah akan menjaga perdamaian selama 10 tahun. Namun dalam waktu singkat setelah penandatanganan perjanjian ini, Quraisy melanggar perjanjian tersebut dengan berbagai cara termasuk membuat suku-suku yang berkonflik dengan Muslim. Yang kedua, mengeksploitasi suku Khuza'ah. Salah satu bagian penting dari perjanjian ini adalah janji Quraisy untuk tidak menyerang suku Khuza'ah, sekutu Muslim, dan memberikan perlindungan kepada mereka. Namun, Quraisy melanggar perjanjian ini dengan mengusir suku Khuza'ah dari Mekah. Yang ketiga, Perang Khandak atau Perang Parit. Quraisy bersama dengan suku-suku pendukungnya melakukan serangan terhadap kota Mekah pada tahun 627 Masehi. Yang dikenal sebagai Perang Khandak ini adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian Hudaybiyah yang merupakan salah satu insiden yang menyebabkan perjanjian ini terancam. Yang keempat, pencurian kuda. Quraisy juga mencuri kuda-kuda milik Muslim yang ada di sekitar Mekah yang merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya, konflik pelanggaran ini semakin memuncak sehingga antara Muslim dan Quraisy akhirnya memaksa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk mengambil tindakan tegas dengan menaklukkan Mekah. Menaklukkan Mekah adalah langkah penting dalam menegaskan kekuasaan dan otoritas Islam di Arab dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa tahun antara Muslim dan Quraisy Mekah. Bagaimana dengan sikap Rasulullah SAW atas pelanggaran Hudaybiyah? Sikap Rasulullah SAW terhadap pelanggaran ini diterima dengan penuh hikmah, kesabaran, kebijakan, walaupun tantangan yang harus ia terima sangat berat. Beberapa sikap Rasulullah: yang pertama, sabar dalam kebijakan, menjaga perjanjian, menunjukkan kejujuran dan integritas dalam berurusan yang memperkuat posisi dan reputasi dalam Islam. Upaya damai, meskipun Quraisy melanggar perjanjian, tapi Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mencapai damai. Beliau mengutuskan utusan untuk bernegosiasi dengan Quraisy, tetapi upaya seringkali ada penolakan dan pelanggaran. Kesempatan dan bagi kebijakan damai, pelanggaran Quraisy sebagai kesempatan Quraisy menunjukkan kepada dunia bahwa Islam dan para pengikutnya berkomitmen pada prinsip-prinsip perdamaian. Pengampunan salah satu paling mencolok selama menaklukkan Mekah adalah mengampunkan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy. Menaklukkan Mekah, pelanggaran terus-menerus Quraisy terhadap perjanjian ini. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil menguasai Mekah. Mereka melakukan tanpa pertumpahan darah. Contoh sikap Rasulullah terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ketika seorang muslim bernama Abu Jadal datang ke kaum muslim di Hudaybiyah dengan tangan terikat dan meminta perlindungan dari Nabi Muhammad SAW karena ia telah mengalami perlakuan buruk di tangan suku Quraisy. Meskipun Rasulullah sangat simpati terhadap Abu Jadal, ia tetap mematuhi perjanjian dengan tidak memberi bantuan kepada Abu Jadal dan mengembalikan ke tangan Quraisy. Ini adalah salah satu contoh sikap Rasulullah menghormati perjanjian yang telah dibuat.
Ada dalam hadis ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kami bersama-sama Rasulullah SAW. Seandainya waktu itu kami melihat adanya pembunuhan, pasti kami telah berperang. Hal ini terjadi ketika perjanjian Nabi damai antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik. Maka Umar bin Khattab datang menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah kita dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan." Mereka bersabda, dia berkata, "Bukankah jika kita terbunuh akan masuk surga, sedangkan jika mereka terbunuh mereka masuk neraka?" Beliau menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya, "Mengapa kita harus mengalah mengenai agama kita dan pulang begitu saja, padahal Allah belum memberikan keputusan apa-apa antara kita dengan mereka?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya aku dan Rasulullah dan sekali-sekali Allah tidak menyia-nyiakan aku selama-lamanya." Abu Ali berkata, Umar lalu pergi dalam keadaan tidak puas, bahkan terlihat marah. Lalu ia mendatangi Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas hak dan mereka di atas kebatilan?" Dia menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya, "Tidakkah jika kita terbunuh maka ia akan masuk neraka, sedangkan kita mereka yang terbunuh maka mereka akan masuk neraka?" Abu Bakar menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi, "Mengapakah kita harus mengalah mengenai agama kita dan pulang begitu saja, padahal Allah belum memberikan keputusan apa-apa antara kita dengan mereka?" Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah dan sekali-sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau selama-lamanya." Suhail berkata, "Maka turunlah ayat Al-Quran kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Fat. Maka beliau menyuruh seseorang membacakan dan kepada Umar. Lantas dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan kemenangan?' Beliau bersabda, 'Ya, benar.' Barulah ia bertaubat dan kembali." Kemenangan di kota Makkah, Fatu Makkah. Akibat dari ulah kaum kafir Quraisy, maka dipenuhi oleh berhala. Rasulullah SAW melihatnya tidak tinggal diam, sehingga beliau menetap selama 19 hari untuk menghancur berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah, atau yang tersebaran di beberapa tempat di kota Makkah. Setelah kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya, kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Mengutip buku Juz Amma for Kids edisi 2010 oleh Teti E. dan Dianka, dari peristiwa ini kemudian turunlah surah An-Nasr yang menceritakan kemenangan dari kaum muslim. Peristiwa Fatu Makkah pun diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 1 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya afutahna laka futqa mubina." Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dijelaskan dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Yusa Burhanuddin dan Ahmad Fidak, setelah adanya peristiwa Fatu Makkah ini, umat Islam kembali menguasai kota Makkah. Dengan demikian, lanjutnya kota Makkah menjadi kota yang suci dan tidak ada lagi berhala di sana. Umur kakek sudah tua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.